bersilah hati. Kami persilakan Mbak duduk kembali. Salam dalam dharma, namo buddhaya. Puji syukur kehadiran Sangkau Sengjin, para Buddha, para ini katanya wajib pada para sutik yang hari ini berkenan mempertemukan kita lagi. Sudah setahun ya. Unik juga di sini. Protokolnya nggak berani ngomong, jadi nunggu yang lain. Begitulah ibu-ibu, ngomong sedikit aja nggak bisa, nggak berani. Tapi kalau ngomel, Lancar apalagi kalau ngomel. iya lancar ya. Nah harusnya ketika lagi bertugas mikirnya ngomel, iya dong, jadi lancar gitu kan. Mesti ada sekali-sekali iklan buat yang mimpin gitu. Jadi biar apa ya? Di sini kan ada romo, terus ibu, kan ada wakil putri segala ya. Bikinlah latihan mimpin, latihan mimpin. Udah dikasih contoh. Jangan dikasih contoh mau, dilatih mau. Dikasih contoh nggak meladenin, udah dilatih. Baiklah, hari ini katanya saya disuruh singkat-singkat aja, terus saya mikir kalau singkat kan nggak cukup nih itu pelajaran yang saya sampaikan. Ini sengaja saya nggak nyambung dari ceramah yang lalu. Kalau seharusnya nyambung, saya tuh biasa kalau ceramah tuh runut. Yang lalu ada yang masih ingat apa? Bukan hubungin saya tentang mati dan lahir. Ada yang ingat? Kagak. Kan parah. Hari ini saya akan menyampaikan tentang mengerti tentang baik dan buruk secara benar. Saya bilang secara benar. Kenapa? Karena kalau kita berbuat kebajikan secara benar, maka hasil dari perbuatan kita juga benar. Hasil dari perbuatan kita juga maksimal, ya. Kalau ada salah-salah, kita akan punya penyesalan. Kita juga akan jadi aku salah karma atau perbuatan buruk. Ya, bagaimana seseorang harusnya paham, harusnya ngerti tentang baik dan benar. Contohnya begini, nggak apa-apa ya saya jalan-jalan. Contohnya ada seekor monyet, ya seekor monyet, dia tinggal di tepian kolam, yang di kolamnya itu ada ikan emas. Ya, si monyet ini berteman sama si ikan emas ini, berteman akrab. Ya, kalau orang mah udah bestie ya, ya udah temenan banget. Itu tiap hari ngobrol, tiap hari bercanda di antara monyet dan si ikan. Pada satu ketika hujan deras banget, ya kayak malam siang kemarin. Hujannya deras banget. Wow, kolam udah meluap. Kolamnya udah meluap. Terus si monyet yang ada di atas pohon, dia mikir, wah gawat nih, air udah kemana-mana. Teman saya si ikan, saya mesti selamatin. Akhirnya semuanya turun, kemudian dia ambil tuh ikannya, dia dekat, dia selamatin. Naik ke pohon, itu di mana-mana udah air. Hujan deras banget, dan hujannya nggak sebentar, sampai kali 1 jam. Tapi begitu hujannya reda,
mulai surut juga akhirnya, itu kan ya kayak kemarin. Nah, si monyet yang lagi ngedekat ikan, aduh, untung saya keburu. Untung saya keburu nyelamatin teman saya. Ya, kalau enggak teman saya bisa kemana-mana, orang akhirnya kemana-mana, gitu kan. Setelah alamnya udah mulai surut lagi, udah reda, terus tanah udah kelihatan, kemudian dia turun dong, dia mau taruh lagi tuh ikannya. Terus ikannya kenapa? Begitu dia lihat ikannya mati, monyet ini teriak, loh kok bisa mati? Padahal kan tadi dia yang nolongin. Dia sampai bilang, untung tadi keburu saya nolongin teman saya. Nah, kenapa begitu? Karena monyet nggak tahu kalau ikan nggak bakalan hidup kalau nggak ada air. Begitu juga kita. Kadang-kadang melakukan perbuatan baik, menurut kita itu baik. Menurut kita itu baik. Nggak taunya perbuatan kita ternyata salah. Terus kalau kita udah tahu perbuatan ini udah setelah dilakukan kemudian ingat salah, kita akan apa? Menyesal. Nah, menyesal adalah karma buruk. Ya. Di Jakarta Timur ada satu wihara, pemudanya rajin. Setiap tahun dia mengadakan function, ya, mengadakan function. Udah lebih dari 5 tahun, bahkan ya udah 10 tahunan ada setiap tahun, ya, bikin function. Dulu awalnya dia kalau bikin function bikin kupon, satu kupon 10.000 satu ekor. Jadi kalau dia nawarin ke donatur bilang gini, Bu, mau berapa kupon, mau berapa ekor? Saya 50.000 dah, oh 5 ekor. Ya. Terus begitu udah dapat misalnya 500, harus nyari dong burung 500. Pesen dia, pesen sama tukang burung 500 ekor. Nah, waktu saya diminta untuk blessing function, begitu caranya seperti itu, saya kemudian kasih pengertian, ya, kasih pengertian bahwa kalau seperti itu artinya kamu jual beli makhluk hidup. Iya dong, ya, sekupon 1 ekor 10.000. Kemudian dia pesen sama tukang dagang burung, ya. Artinya apa? Tujuan mereka apa? Tujuan mereka adalah untuk melepas, ya, karena melepas makhluk hidup dari perangkap, dari kurungan, dari jeratan, itu akan menghasilkan panjang umur. Begitu kan yang lalu saya ngomongin, nggak ada minum, ya. Nah, itu salah satu karma panjang umur itu dari membebaskan makhluk dari jeratan, ikatan, perangkap, kurungan, ya. Termasuk kalau ada orang nyasar kita kasih tahu jalan keluar, itu termasuk yang akan membuahkan panjang umur, ya. Terus gimana? Mereka sangat kaget, ya. Begitu saya kasih penjelasan, mereka sangat kaget. Ternyata tujuannya function, tapi ternyata prakteknya adalah jual beli makhluk hidup, ya, jual beli makhluk hidup. Dia beli dari tukang burung, dia jual ke rumah 10.000 seekor, ya. Nah, akhirnya mereka ganti cara karena saya udah menyarankan bahwa kalau menghimpun dana function, jangan bilang ekor, tapi berapapun orang berdana diterima aja, ya, diterima aja, nggak usah bikin kupon satu burung lah segala macam, diterima. Kemudian cara belinya gimana? Ya, cara belinya hari haknya pada saat mau melepas, kan pemuda tuh ada beberapa, tugasin untuk membeli burungnya pada hari itu juga. Kalau burungnya
dia perlu 200, kemudian di kurungannya cuma ada 220, dibeli semua. Iya dong, masa kita milih-milih? Masa kita tinggalin separuh? Enggak. Terus kalau cuma ada 180 padahal perlunya 200, enggak apa-apa, beli itu aja dulu. Yang 20 enggak usah lagi. Kalau budgetnya masih ada, boleh beli, lepasin kapan-kapan. Akhirnya sekarang udah beberapa tahun dia menuruti apa yang saya jelaskan. Ya biar bagaimana, maksudnya itu function perbuatan baik, benar ya? Perbuatan baik. Tapi kalau melakukan seperti itu, salahnya banyak, ya salahnya banyak. Udah jual makhluk hidup, terus mata pencaharian salah, kan niatnya mau bikin uang kas kan? Tapi itu namanya mata pencaharian salah dengan menjual makhluk hidup. Ya, makanya sampai sekarang saya belum pernah melakukan vaksin karena takutnya itu ribet, ya. Beli harus sesuai. Kalau nggak sesuai berarti salah. Ya, mesen salah. Terus kita beli separoh salah. Harus semuanya, gitu kan? Kita nggak boleh loh kalau melepas. Ya sekarang sih bisa ya, kita beli 10 gitu ya, diambilin sama abangnya 10 gitu. Itu makanya saya nggak pernah berani vaksin. Lu milih-milih burung yang ada di situ, ya kan? Kalau mau semuanya atau enggak, ya. Buat saya yang namanya vaksin itu menyelamatkan makhluk dari ikatan, jeratan, kurungan, ya perangkap. Pernah anak saya nemuin kura-kura di dalam parit, di dalam got. Got itu lubung itu hitam, nggak ada yang bersih. Gotnya hitam. Ada yang bergerak-gerak. Anak saya lihat, terus dia perhatiin karena bergerak, dia perhatiin. Ternyata kura-kura. Nggak tahu tuh kenapa bisa nyampe di parit, kura-kura kecil. Jadi dia ngomong ke saya, "Mak, ada kura-kura." "Loh, kok bisa ada?" "Iya tuh di tempat kotor gitu kan." Ambil. Udah diambil, dia bingung kemana ya? Lah, itu ada empang, ada kali. Dibersihin sama dia, dibuang ke kali. Itu yang disebut vaksin sebenarnya. Ya, bukan sengaja-ngaja kita beli terus ngelepasin. Itu menghidupin si penjual. Ya, itu bagaimana kita harus mengetahui perbuatan baik secara benar, secara baik. Ya. Di dalam ajaran Buddha, kita bahkan tiap minggu setiap kebaktian bacain Pancasila Buddhis, benar ya? Pancasila Buddhis. Tahu kan sila pertama? Ini kalau ditanya udah pada gemeter nih. Jawablah. Sila pertama. Pada tahu dong sila pertama itu apa? Menghindari pembunuhan, menghindari pembunuhan. Di dalam ajaran agama Buddha, makhluk sekecil apapun, makhluk sekecil apapun itu punya nyawa. Kalau Anda membunuhnya, berarti Anda sudah membunuh satu nyawa. Satu semut sama satu gajah, sama nggak? Beda. Sama-sama satu nyawa. Ya. Yang membedakan apa? Cara Anda melenyapkan, ya, cara Anda membunuh. Kalau membunuh semut, repot nggak? Enggak, dipintas aja. Tapi kalau membunuh gajah, Repot. ya. Nah, ntar ada uraiannya. Kenapa membunuh berdasarkan besarnya, berdasarkan kecilnya. Ini yang akan saya mau sampaikan. Kita harus punya pandangan benar. Ya, kita harus punya pandangan benar, termasuk pandangan benar terhadap baik dan buruk. Di dalam ajaran agama Buddha tidak boleh membunuh makhluk sekecil apapun. Tapi ada keyakinan lain, ya, ada keyakinan lain yang katanya kalau motong berkurban hewan makhluk tak? Berkorban makhluk masuk surga. Ada kan? Ada. Karena apa? Karena pandangan salah. Pandangan salah itu sangat-sangat merusak Bapak Ibu. Ya,
Saya yang lalu menyampaikan tentang bagaimana kita mati dan bagaimana kita lahir. Kenapa? Karena kita harus paham, harus mengerti bahwa manusia dan alam semesta tidak diciptakan. Ya dong? Tidak diciptakan. Bayangkan kalau kita punya pandangan salah. Bayangkan kalau kita punya pandangan salah, merasa bahwa manusia, alam semesta diciptakan. Jodoh, rezeki, usia sudah diatur. Maka orang akan berpikir, wah, kita kan diciptakan. Jadi kita harus muja-muja si pencipta. Perbuatannya apa? Setiap hari sujud-sujud berkali-kali. Supaya apa? Di alam. Benar gak? Supaya di alam. Nggak dikasih cobaan, tapi langsung dikasih kue, gitu ya. Dikasih panjang umur, dikasih rezeki. Setiap hari berkali-kali sujud-sujud, muja-muja pencipta. Karena apa? Karena punya pandangan bahwa manusia dan alam semesta diciptakan. Jodoh, rezeki dan usia sudah diatur. Kalau orang punya pandangan salah seperti itu, maka melakukan itu setiap hari, ya. Jadi ketika kita punya pandangan salah, pikiran kita juga salah, cara berpikir kita salah. Wah, kita harus muja-muja pencipta. Perbuatannya juga salah. Setiap hari berkali-kali muja-muja. Ucapannya juga jadi salah. Kalau ada yang mati, ada yang meninggal, bilangnya apa? Dipanggil. Benar ya? Dipanggil. Atau pulang ke rumah, Bapak. ya, kalau nggak ke rumah bapak ya ke Rahmatullah. Nah, bayangkan hanya dari pandangan salah kita akan berpikir salah, berbuat salah, berucap salah, ke bawahnya juga salah semua. Ya, penting sekali untuk mengerti, paham mana yang disebut perbuatan baik dan perbuatan buruk. Kita akan menguraikan tentang Pancasila, ya, karena hanya menjalankan Pancasila ini saja kita selamat, benar, ya, kita akan selamat. Yang pertama, menghindari pembunuhan. Apa sih yang disebut membunuh? Yang disebut membunuh kalau kita memenuhi 4 faktor, ya, 4 faktor. Ada makhluk hidupnya, ada niatnya, ya, niatnya kita mau ambilin, ada usahanya, kemudian makhluk yang tadinya hidup mati, nah kita jadi pembunuh. Misal ada nyamuk, kita tahu nyamuknya hidup, berarti kita tahu itu makhluk hidup. Terus daripada dia ngisap saya duluan, saya mau mati dong, ya. Ada niat, ada niat. Kemudian ada usaha. Terus nyamuknya mati. Nah, kita disebut membunuh. Kalau misalnya nyamuknya nih nempel, kita nggak tahu ada nyamuk nempel. Terus kita langsung tepak gitu. Kan kita nggak tahu, cuma kok ada rasa apa, kita langsung tepak. 4 faktor ini ada nggak? Enggak ada. Nggak ada. Kalau begitu kita disebut membunuh nggak? Enggak. Red flag. Ya. Kita nggak disebut membunuh. Jadi harus dipikir seperti itu ya. Ada ini contohnya, ya, ini true story saya, ya. Waktu saya baru tinggal di Telugong, ya, itu 30 tahun yang lalu, ya, masih kata orang tempat jin buang anak. Sepi. Setiap hari ada yang lewat naik sepeda bawa kerang hijau, kerang kemudi kapal ya, kerang hijau. Anak saya doyan, ya, anak saya doyan, murah lagi, kan proteinnya banyak kan, proteinnya tinggi. Jadi saya sering beli, kadang sebulan bisa 2 kali beli, ya. Makan sama itu aja anak-anak saya udah cukup, ya, protein gizinya. Waktu
sekali pernah ada yang mengatakan bahwa itu mah udah mati, bau. Ya. Saya baru tahu kalau saya beli itu kerang hidup. Jadi waktu saya merebus, artinya apa? Hidup-hidup. Benar ya? Hidup-hidup saya rebus. Bayangkan Bapak Ibu, begitu saya tahu, enggak apa. Waduh, saya gemeteran. Terus saya ngomong ke anak-anak saya, ternyata kalau beli kerang itu kerangnya hidup. Jadi mama selama ini merebus kerangnya hidup. Kaget luar biasa. Sampai detik ini anak saya udah nggak doyan kerang. Sampai detik ini, jadi udah nggak pernah makan kerang kecuali kerang yang udah dikupas. Semua kerang, soalnya semua kerang harus hidup kan waktu direbus ya. Nah, kalau seperti itu, ya, kalau dalam seperti itu, 4 faktor tadi, saya ini pembunuh bukan ya? Mudah-mudahan saya tidak memenuhi 4 faktor itu, ya, saya mampu. Tapi walaupun begitu, kan ini ketidaksengajaan membuat banyak makhluk mati, benar kan? Jadi kalau sekarang saya sakitan atau suka pegel-pegel segala macam penderitaan, saya anggap nggak seberapa dibanding makhluk-makhluk yang mati saya. Jadi saya terima, ya. Nah, Bapak Ibu juga coba mulai seperti itu. Kalau sakit-sakit dikit, jangan ngomel, jangan ngeluh, jangan kesel. Anggap aja ngapusin karma-karma buruk yang mungkin kita nggak nyadar kita pernah lakuin. Ya, itu sila yang pertama. Kalau ada 4 faktor tadi, maka kita membunuh. Salah satu pun nggak ada, kita nggak jadi membunuh. Misal kayak tadi udah tahu di sini ada nyamuk, ada niat, ada usaha, tapi begitu kita mau tepat, nyamuknya kabur. Membunuh nggak kita? Nggak, ya, nggak. Jadi 4 faktor ini yang jadi ukuran kita melakukan perbuatan salah apa enggak. Mencuri juga begitu, ya, mencuri juga begitu. Ada barangnya, ya, terus kita ada niat, terus kita ada usaha, terus barang itu berpindah jadi milik kita. Itu namanya mencuri. Kalau misalnya ngelihat dompet gas di jalan segala macam kita selamatin, ya itu kita bukan mencuri dong namanya, ya kan? Apalagi duit doang nggak ada KTP-nya, kan bingung tuh ya ngulanginnya. Bilangnya apa? Rezeki. Ya sebaiknya sih kalau ketemu barang itu ya diusahain dipulangin gitu ya. Soalnya sedih banget kalau orang kehilangan duit apalagi banyak ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami sumi cacara tidak melakukan asusila. Kalau dijabarin ini panjang Bapak Ibu ya. Kalau di dalam kitabnya aja ada 10 pantangan kita selingkuh ya, kita selingkuh sama orang di bawah umur, orang yang masih di bawah pengawasan orang tua, orang yang sudah dijodohkan, orang yang suami, orang yang punya istri. Pokoknya ada 10 ya, milik raja segala macam itu yang tidak boleh. Intinya adalah kita tidak boleh melakukan selingkuh, itu bang, ya, terhadap suami atau istri orang atau pacar orang. Mentang-mentang belum dikawinin, ya, diselingkuhin, nggak boleh, ya. Ada jabarannya sih banyak, termasuk perempuan sama perempuan, laki sama laki itu juga termasuk asusila. Ya, yang keempat, musawadah. Musawadah artinya tuh berkata tidak benar, ya, berkata tidak benar. Jadi dijabarin di kitabnya itu ada 4. Berkata yang tidak benar, berbohong, berdusta, berkata yang tidak semestinya, ya. Kedua, berkata kasar. Ketiga, berkata yang membuat
memecah belah. Ya, ngomong sama si anu begini, ngomong sama si anu begitu, biar dia berantem. Nah, itu nggak boleh. Ya. Terus kemudian gosip, berkata yang nggak ada urusannya, nggak ada kepentingannya, ngomongin kayak begitu. Misalnya ngomongin artis lah, ada nggak hubungannya sama kita? Ada, tapi demen kan? Si anu tuh, artis anu tuh, masa dia nyelingkuhin si ini si itu? Nggak ada hubungannya sama kita. Demen banget tuh orang-orang yang suka ngobrol itu kamarnya wacikan. Ya, jadi yang dari ucapan, kalau di dalam ajaran agama Buddha, sumber perbuatan buruk itu ada 3. Melalui pikiran aja udah buruk. Ya, melalui perbuatan apalagi. Bahkan melalui ucapan pun ada karma. Dan karma ucapan itu sebenarnya yang paling sering berbuah. Paling sering berbuah. Karena apa? Karena kita paling gampang ucap, tapi kita juga paling gampang terpengaruh sama ucapan. Benar ya? Ada orang yang diomongin sedikit aja, yang ngomongnya bukan dia deh, ya, ngomongin kita, tapi yang ngomong bukan dia. Lu kata si anu katanya begini begitu ya, kan berarti nggak langsung kan? Begitu aja kita udah bisa marah. Terus kita kayak nyadar, kok kita diomongin? Gitu. Ada nggak yang nyadar? Kita pasti nyalahin yang ngomong dong. Oh si anu tuh enak aja dia ngatain gue begini begitu begini. Harusnya saya hari ini ngejabarin tentang cara kerja kami. Bapak Ibu harap tahu, setiap kali ada hal yang membuat kita tidak senang, tidak suka, menderita, itu adalah bagian yang pernah kita lakukan. Cuma kagak itu. Jadi kalau hari ini misalnya ada yang fitnah kita, ada yang ngecek kita, ada yang ngatain kita, Bapak Ibu mikirnya harusnya seperti ini. Oh berarti saya dulu pernah melakukan itu. Harusnya mikirnya gitu. Ya, jangan mikir, oh si Anu enak aja ngatain saya. Nah, enggak gitu. Ya, nanti kapan-kapan saya bawain tentang hukum karma. Saya selalu mencontohkan begini, ya. Ada 2, si A sama si B. Si A pernah mukul si B di kehidupan yang lalu. Ya, soalnya kan si A sama si B kan karmanya beda-beda. Bisa jadi setelah dia mati dari situ jadi lahir jadi apa, setelah si B juga begitu, ya kan? Belum tentu ketemu. Ya, si A sama si B, si A pernah mukul si B. Pada saat kehidupan yang sekarang, si A sama si B ini terlahir jadi manusia. Dua-duanya terlahir jadi manusia. Kenal nggak? Ya enggak lah. Si A dulu aja nggak tahu di mana, si B juga nggak tahu di mana. Pada satu hari, si A tengah malam, karena harus pulang tengah malam, hujan gerimis, dan harus melewati katanya yang ada begalnya, jalanannya ada begalnya. Si B ternyata terlahir di tempat itu yang jadi begalnya. Nah, karmanya terkondisi, si A ketemu si B, kemudian dibegal. Kita akan menyalahkan siapa? Si B. Padahal kenapa si A sampai kena begal si B? Karena dulu si A pernah mukul si B. Itu kasarnya sebenarnya, ya. Kalau di konsepnya itu ada cara kerja karma macam-macam. Itu sebelumnya. Jadi kalau kita diomongin orang, kita difitnah orang, kita dijahatin orang, bukan karena siapa-siapa. Itu hanya karena hasil perbuatan kita berbuah. Ya, berbuah. Dan reaksi kita
akan menjadi karma baru kalau kita bereaksinya buruk. Hari itu saya belum pernah cerita ini, mencontohkan bahwa ketika kita bisa pulang dari wihara, ada yang ngasih makanan atau ada yang ngasih kue, karma baik atau karma buruk? Karma baik, ya. Semua yang membuat kita bahagia, semua yang membuat kita suka, semua yang membuat kita jadi gembira, itu adalah kebahagiaan yang berbuah. Itu adalah karma baik yang berbuah. Ya. Kalau misalnya pagi-pagi bangun tidur, kita udah siap berangkat kerja, baju udah rapi segala macam, di meja udah ada sarapan, udah ada kopi yang kita suka, udah ada roti atau makanan yang kita doyan, gitu kan. Nah, waktu kita mau minum kopi itu kita lagi dapat apa tuh? Karma baik, ya kan? Karma baik. Ketika kita mau minum kopi, ada yang nyenggol. Kopi panasnya tumpah ke baju. Terus kita harus apa? Serius? Mana ada tuh katanya, mana ada begitu. Nah ini, jadi harus disadari. Ketika kita udah disediain kopi, itu artinya karma baik terkondisi, karma baik berbuah. Ketika kopi tumpah, itu karma buruk berbuah. Kalau kita ngomel, karma buruk yang baru, panjang lagi, ya. Jadi intinya kalau nanti kopi tumpah, kita harus apa? Tidur lagi. Ya, ingat kalau nanti ada kejadian-kejadian yang menimpa kita harus langsung berpikir karma buruk saya sudah terhapus satu. Ya, apapun yang membuat kita menderita, kalau kita terimanya dengan biasa-biasa aja, itu artinya karma buruk saya hilang satu. Tapi kalau kita ngomel, kita marah-marah, karma baru terbentuk. Ya, kayak tadi, kalau si A sama si B, kemudian si A dibegal sama si B, kalau dia relain, selesai. Tapi ada nggak yang begitu? Kagak, ya, kagak. Dia lapor polisi, dia cari, dia tangkap, dia bla bla bla, nggak habis. Tapi bisa nggak yang tadi dibilang itu? Komitmenku kalau mesti dipelajari ya. Trianto mau nyomot nggak kena badannya ya. Nggak apa-apa, dia juga ngomel jadinya ya. Kalau ngomel bayangin, dia tahu yang nyenggol kalau empong yang nyenggol cucu, habis cucu bukan? Ya, apalagi pembantu, langsung disuruh tuang. Ada kan yang begitu. Jadi reaksi kita adalah karma baru. Reaksi kita adalah karma baru. Kalau kita langsung marah, ya karma baru terbentuk. Tapi kalau kita biasa-biasa saja, ya sudah ganti baju, ya sudah ini diserap, ya kan? Karma buruknya hilang satu. Bisa ya belajar begitu? Oke, kita udah sampai sila yang keempat. Aduh, udah 5 menit lagi. Jadi nggak ada tanya jawab dong. Ya, 5 menit lagi. Sila kelima. Sila kelima, tidak mengkonsumsi makanan atau minuman yang membuat hilang kesadaran. Ya, hilang kesadaran atau membuat kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu, ada orang yang minum alkohol 1 botol pun dia nggak mabok. Tapi ada juga yang minum baru 1 selotip udah mabok. Kalau seperti itu, ya,
Buddha kan bilanginnya jangan mengkonsumsi makanan dan minuman yang membuat hilang kesadaran. Kalau nggak mabuk boleh nggak? Boleh. Kencang. Kalau nggak mabuk boleh nggak? Boleh. Mau tobat. Jadi kenapa ada peraturan sila kelima ini seperti ini? Ini ada kisahnya. Kalau di dalam Winaya, seorang biku sama sekali tidak boleh mengkonsumsi setetes pun alkohol. Ya, setetes pun. Tapi dalam ini di situ tulisannya khasiatnya buat obat. Makanya tunggu dulu. Kalau Ya. dikit, Nah, tunggu dulu. Jadi biku, seorang biku pokoknya dilarang mengkonsumsi alkohol karena ada kisahnya. Dulu di zaman kehidupan Buddha ada seorang biku yang diundang ke rumah umat, ya, diundang ke rumahnya. Kemudian disediain arak tape ya, arak tape manis kan, enak kan. Nah, biku kan nggak tahu itu ada alkohol atau enggak. Disediain dia minum. Kan kalau udah habis ditambahin lagi sama umatnya, minum lagi, tambahin lagi, minum lagi. Nggak taunya mabuk. Kan undang biku kan biasanya buat pelimpahan jasa kan. Ini boro-boro baca parita, orang dia jadi ke wihara balik lagi aja kudu digotong. Akhirnya dari situ Buddha memutuskan itu menjadi peraturan pantangan, ya, nggak boleh. Kalau dia seorang biku sama sekali nggak boleh, bahkan satu tetes pun. Nah, kemudian rakyat umat, kalau umat bilang kan kalau sedikit jadi obat, ya, kalau sedikit jadi obat. Jadi bijaksana saja, ya, bijaksana aja. Soalnya apa? Ini apa, minum alkohol sama ngerokok sama judi segala macam itu sebenarnya nggak melanggar sila, nggak melanggar sila. Kenapa Buddha turunkan ini? Supaya orang nggak ketagihan, ya. Ada yang minum sebotol dua botol dia tetap nggak mabok, tapi kan jadi ketagihan. Akhirnya dibikin sila kelima itu tidak mengkonsumsi. Kita menghindari mengkonsumsi makanan dan minuman yang membuat mabuk. Ya. Bapak Ibu, sebenarnya saya membuat rangkuman 3 macam tentang perbuatan-perbuatan. Yang pertama, ketika seseorang melanggar sila, udah pasti ada karma buruknya. Ya, ketika kita melanggar sila, udah pasti ada karma buruknya. Terus ada yang nggak melanggar sila, tapi ada karma buruknya. Bapak Ibu, serakah dan benci melanggar sila nggak? Serakah dan benci melanggar sila nggak? Enggak. Karena emang nggak ada sila yang dilanggar. Misal gitu, acara wihara ngadain acara, makanannya banyak, ya, makanannya banyak. Umat dipersilakan makan sepuasnya. Tapi ada yang serakah, ya, ada yang serakah. Dia ngambil banyak. Mencuri nggak dia? Kagak. Karena boleh makan berapa aja, ya. Tapi dia udah makannya banyak, ngambilnya juga banyak. Ya. Itu nggak melanggar sila, tapi ada karma buruknya. Kenapa? Karena keserakahan, loba, tamak mengakibatkan orang terlahir miskin. Ingat, orang terlahir miskin. Ya, jadi ingat-ingat. Saya kadang-kadang pengen bikin konsep bagaimana cara keluar dari kemiskinan. Cuma saya takut banget orang banyak yang kesinggung. Kalau banyak yang kesinggung, terus saya nggak dikasih pulang. Ya, jadi saya masih mikir-mikir, berani nggak ya saya gitu ya. Tapi saya kepengen banget Bapak Ibu ngerti bagaimana keluar dari kemiskinan. Karena ada jurusnya, ada rumusnya, ada caranya. Saya ngalamin. Ya, saya ngalamin. Bukan cuma sekadar berdana. Bukan. Kalau dana udah pasti, ya. Kalau berdana udah pasti itu akan membantu Anda keluar dari kemiskinan. Karena itu satu-satunya cara. Tapi berdana yang bagaimana itu kan yang penting.
ya kan? Bagaimana bisa melepas itu yang penting, ya. Hari ini kita bahas. Nah, itu yang kedua. Yang pertama tadi, kalau melanggar sila ada karma buruknya. Yang kedua, kalau tidak melanggar sila tapi juga ada karma buruknya, ya, serakah dan benci. Kalau benci, karma buruknya itu instan. Misal kita benci sama seseorang, hari ini orang itu datang, ya, hari ini orang itu datang, kan kita godok, kesel, si anak, kan? Karma buruknya di mana? Enggak, di dalam hati kita. Kan yang kita benci belum tentu sakit dia. Tapi kita yang benci godok, berasa nggak? Nah, karma buruknya udah berbuah langsung. Kan nggak enak kalau ada orang yang kita benci terus kitanya beruit, nah, ya, kita beruit. Kan karma buruk beruit. Kesel gitu, itu sendirian gitu. Ya, yang dibenci mah kagak ngapa-ngapa. Kitanya yang beruit. Sakit nggak? Nah, itu saya bilang, kalau mau benci itu karma buruknya instan. Ya, nggak besok-besok, hari itu juga, saat itu juga. Begitu kita ngelihat, lah orangnya nggak kenapa-napa, kita yang sengit gitu kan. Ya. Jadi yang kedua, tidak melanggar sila tapi ada karma buruknya. Yang ketiga, tidak melanggar sila, tidak ada karma buruknya, tapi tidak boleh dilakukan. Apa itu? Kalau misalnya kita memang masih Ramadan, kita naikin kaki ke meja, melanggar sila nggak? Ada karma buruknya nggak? Ada, tapi tidak boleh dilakukan. Karena apa? Karena kita hidup bermasyarakat punya etika, ya kan? Punya etika. Itu baru satu contoh, banyak yang nggak bolehnya, ya. Nah, pikir aja sendiri bagaimana cara kita beretika, ya. Cukup ya? Apa ada yang mau nanya? Panjang kalau mau. Tadi kan saya tanya supaya umat jelas Ya, boleh kok. tidak melakukan minum atau makanan yang Selamat menjadi kehilangan kesadaran dan ketagihan. Ketagihan ini banyak loh, orang yang ketagihan kopi, ketagihan rokok. Itu gimana? Melanggar sila kelima. Melanggar, kan ngomong kasar nggak boleh, termasuk ngomel segala macam. Mereka tahu itu musyawadah, mereka tahu itu melanggar sila keempat. Merokok itu kan ketagihan. Sama. Jadi intinya bukan kita nggak tahu kalau itu karma buruk, bukan nggak tahu kalau itu melanggar sila. Tapi apa? Karena kita masih punya kekotoran batin, kita nggak sanggup ngatasin kilesa, jadi masih dilakukan. Percayalah, mereka melakukannya sadar. Ya, ya pengen berhenti maksudnya mah. Ya, ini ngerokok nggak boleh sih seharusnya. Ya, Tapi sorry ya yang suka merokok. termasuk main game ya, termasuk kok, termasuk. Ya, kecanduan kopi. Nah, pokoknya yang namanya kecanduan, ya, yang namanya kecanduan seblak juga. Tapi kalau kecanduan nasi putih gimana? Kecanduan nasi putih. Kecanduan apa juga nggak boleh, itu namanya keserakahan. Ya, Ya kalau kita nggak kecanduan kan kita bisa almarhum. itu kalau nggak makan. Kalau kecanduan kan. Kalau kecanduan itu kalau nggak nemu sakit. Ya, emang sih ada orang yang kecanduan nasi putih, soalnya kita di Indonesia bahan makanan pokoknya itu nasi putih. Ya, sebenarnya nggak ketemu nasi putih pun bisa orang hidup. Bukan karena kecanduan, karena kita menjadi habit. Berarti kebiasaan. istilahnya kita makan untuk hidup bukan untuk makan gitu ya. Iya, betul. Terus nasi putih nggak bisa dibilang kecanduan, itu karena kebiasaan. Soalnya saya bisa berhari-hari tuh nggak ketemu nasi putih. Ya, orang pakai gorengan aja atau roti aja saya hidup
kalau ada memang yang kecanduan, itu karena membiasakan diri. Kalau belum makan, rebus. Iya lah, ada karbohidrat. Nah, itu kecanduan sih. Padahal, iya. Begitulah ya, begitulah. Udah dibilang melanggar sila pun tetap aja, ya. Karena kita belum bisa mengatasi. Latihan, ya perlu latihan, membiasakan, ya. Oke, cukup ya. Apa mau ada yang nanya lagi? Saya masih ladenin. Oh, sama baik. Di HP saya sengaja nggak ada aplikasi TikTok. Karena apa? Karena pasti ada orang ngirim, pasti buka. Tapi karena saya nggak punya, nggak bisa buka. Ya, hapus. Dihapus. Itu TikTok. Udah nggak jadi panjang. Soalnya penjabarannya bisa setengah jam soal bagaimana kita bisa kecanduan segala macam. Itu saya tahu ya kenapa kita bisa kecanduan. Cara menghilangkannya pun sebenarnya nggak susah, cuma belum tentu kita mau itu doang ya. Baiklah Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi tambahan pengetahuan ya, pikiran kita jadi pandangan yang benar, kemudian melakukan perbuatannya pun benar supaya kita dapat hasilnya maksimal. Baiklah, saya akan tutup dengan doa. Yakinlah ya Tuhan yang Maha Esa, dari Nabi Guru yang agung akan selalu melindungi, membimbing dan memberkahi kita semua. Berbahagialah mereka